Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Anggriawan dengan NIM 1262042111050 dari program studi Tadris Matematika kelas 4D. Jadi pembuatan video kali ini sebagai tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Jadi untuk tugasnya yakni fungsi implisit dalam bentuk maple. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx atau fx sama dengan x kuadrat tambah y, atau bisa fx sama dengan dan lainnya. Itu adalah dalam bentuk eksplisit. Nah, sedangkan kali ini kita akan membahas terkait fungsi implisit. Jadi fungsi implisit ini beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y, sehingga sebagai contoh, ini ada contoh fungsi implisit. Yang pertama ada x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dan x pangkat 3 ditambah 2 kali y kuadrat sama dengan 4x, dan masih banyak yang lainnya contoh dari fungsi implisit. Dari kita akan mengambil contoh 2 terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat diubah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk ini, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit, yaitu apa saja dalam x ya, apa saja. Yang pertama ada y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat. Yang kedua ada y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar atau dibuat menjadi grafik, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari ini. Jadi sebelumnya kita tulis terlebih dahulu ya. Bentuk eksplisit dari x kuadrat ditambah y kuadrat sama 16. Y sama dengan akar dari 16 dikurangi x kuadrat. Kemudian yang bentuk keduanya y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Jadi nanti x kuadrat ditambah y kuadrat akan, jika digambar atau dibuat sebuah grafik, akan berbentuk lingkaran, yang dimana karena yang setengah lingkaran atas itu adalah grafik dari y sama dengan 16 dikurangi x kuadrat, sedangkan setengah lingkaran bawah dari grafik y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plots, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tadi atau lingkaran tersebut tadi, yakni x kuadrat ditambah y kuadrat. Tentu saja hal ini akan memakan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple memberikan atau menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi implisit. Sintaksnya, jadi untuk sintaksnya adalah sintaks untuk menggambar fungsi implisit. Yang pertama ada kita perintahkan with plots titik 2, kemudian implicit plots f, implicit plot fungsi, x sama dengan a titik b, y sama dengan m titik b, m titik n, yang dimana a titik m sebagai parameter dari nilai x, sedangkan m dan n ini sebagai parameter dari nilai y. Perintah implisit juga menggunakan paket plus tadi yang dimana dia a, b, m, n sebagai parameter dari. Nah, jadi langsung saja kita praktekkan yang ini.
Gambarlah grafik fungsi x kuadrat tambah y kuadrat sama 16 pada x interval negatif 10 sampai 10 dan y interval negatif 10 sampai 10. Jadi baik, kita langsung perintahkan with plots. Kita buat baris baru implicit plot. Kita masukkan rumus fungsinya, yakni x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, di mana x sama dengan negatif 10 sampai 10 dan y sama dengan negatif 10 sampai 10. Kita tutup kurung. Ini belum kasih kedua. Sini kita enter. Jadi ini adalah grafik fungsi dari x kuadrat ditambah y kuadrat sama 16 dengan x interval negatif 10 dan y negatif 10. Ada gambar di sini, atau ada gambar yang telah muncul di sini, tampak bahwa nilai x nilai x dan y antara negatif 4 sampai 4 nih untuk x-nya, dan y-nya negatif 4 sampai 4. Padahal dalam perintah dituliskan di sini negatif 10 sampai 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4,4 atau interval negatif 4 sampai 4. Baik, kita akan mempraktekkan nih dari nilai x dan y intervalnya negatif 4 sampai 4. Jadi sama, kita klik with plots titik 2, kita buat baris baru implicit plot. Kita masukkan rumus fungsinya 2 dikali dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, tutup kurung, kemudian dikuadratkan lagi sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat dengan x sama dengan negatif 4 sampai 4 dengan y sama dengan negatif 4 sampai dengan 4. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Jadi ini adalah grafik dari fungsi tadi. Ini 2 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat dengan nilai interval x dan y negatif 4 sampai 4. Nah, di sini tampak pada grafik tersebut untuk 0,0 di sini 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 merupakan persamaan yang diberikan akan terpenuhi, persamaan yang dan diberikan oleh 0,0 akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel ada 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk membuat jumlah titik plot digunakan option num points. Berikut ini kita akan mencontohkan option num points. Jadi kita akan kita ubah titik-titiknya dari defaultnya 50 menjadi 1000. Kita tambahkan option num point sama dengan 1000. Kita enter. Maka di gambar ini, dan hasilnya tampak di gambar ini, maka 0,0 sudah menjadi yang sudah dilewati oleh grafik tersebut. Jadi selanjutnya ini fungsi genap. Secara teori fungsi genap adalah dimana jika fungsi f memenuhi f negatif x, jika f memenuhi f negatif f sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain. Sedangkan secara sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris
terhadap sumbu Y. Jadi berikut ini beberapa contoh penentuan apakah sih fungsi tersebut itu termasuk fungsi genap atau tidak. Yang pertama di sini ada contoh diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi itu merupakan fungsi genap. Jadi yang pertama kita buktikan bahwa secara teori ini f di mana di sini jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx, kita ubah fx sama dengan x kuadrat ke dalam bentuk mapel. X kuadrat, enter. Kemudian kita cari nih di sini f negatif x berapa nilainya, enter. Hasilnya x kuadrat. Apakah sama dengan nih fx? Fx. Ternyata hasil dari f negatif x sama fx itu hasilnya sama, yakni x kuadrat. Dari perah ini akan tampak seperti ini ya, fx sama dengan negatif x. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri ini, yakni suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsi yaitu simetris terhadap sumbu y. Kita buat baris baru terlebih dahulu. Dan kita akan menggambar sebuah fungsi fx di plot fx. Jadi ini adalah grafik dari fungsi fx yang dimana fx sama dengan x kuadrat, nanti grafiknya akan simetris dengan sumbu y. Selain fungsi genap nih, kita akan membahas fungsi ganjil, yang ini seperti halnya definisi ganjil ya. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain. Dan seperti halnya fungsi genap nih, tadi kan secara geometri ada fungsi genap, dan di ganjil itu juga ada secara geometris, dimana dengan fungsi ganjilnya tadi atau fungsi ganjil yang akan kita gambar nanti akan simetris dengan titik asal atau 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Jadi langsung saja kita contohkan nih fungsi ganjil. Apakah ini berupa fungsi ganjil atau tidak? Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Jadi yang pertama kita buat apakah f negatif x ini sama dengan negatif fx. Kita ubah fx sama dengan x pangkat 3 ke dalam bentuk mapel. X pangkat 3, kita enter. Kemudian kita mau mencari f negatif x, enter. Ternyata hasilnya negatif x pangkat 3. Apakah sama dengan negatif fx? Nah, ternyata nilai f negatif x sama dengan negatif fx, yaitu x pangkat 3. Selain menggunakan perintah ini atau menggunakan apakah dicek f negatif x sama dengan negatif fx, kita juga bisa kita cek dengan grafik fungsinya apakah nanti simetris dengan titik asal. Jadi kita langsung plot. Di sini ternyata pada grafik fx sama dengan x pangkat 3 tampak bahwa titik 0,0 ini atau grafik fungsinya ini dia akan simetris dengan titik asal 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar grafik fungsi untuk x lebih dari 0 sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Baik, sekian dari sini untuk
tugas fungsi implisit dalam Maple. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.